Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi teman-teman, Bapak Ibu semua yang sedang persiapan untuk tes moderasi ya untuk Kemenak. Kayaknya kemarin ada informasi sudah mendownload aplikasi ya untuk CAT-nya ya. Di situ ternyata ada tertulis, ada juga profesionalisme juga ya, profesionalisme dan moderasi beragama. Dan sepertinya untuk materinya itu terkait dengan budaya kerja Kemenak, teman-teman ya. Karena ini juga keluar waktu CATIMB kemarin untuk para ASN. Nah, teman-teman, ini adalah rangkumannya ya. Jadi ada 5 budaya, yang integritas, kemudian itu profesionalitas, inovasi, kemudian ada tanggung jawab, dan keteladanan. Sebenarnya ada satu lagi teman-teman ya, ketakwaan kepada Tuhan ya, nanti kita bahas di belakang. Jadi sepertinya nggak lagi 5 budaya, tapi 5 plus 1 ya, 5 plus 1 khusus untuk hari ini ya, 5 plus 1. Tapi sebenarnya memang ada 5. Nah teman, karena ini terlalu kecil ya, buram, teman nanti bisa download ini, ada linknya nanti bisa di deskripsi. Tapi tenang aja, sudah saya ketikkan ya supaya jelas teman-teman. Oke, langsung kepada soal ya supaya lebih kontekstual di situ. Nah teman, ini soal ya, soal terkait CAT IMB kemarin. Ini sama ya soalnya, yang saya buat sama dengan waktu tes kemarin. Jadi teman, model soalnya begini ya, kebanyakan hafalan memang ya, hafalan terhadap indikator-indikatornya di situ. Seperti ini, manakah yang Anda pahami sebagai tindakan yang mencerminkan integritas? Nah, teman, kalau mungkin baru pertama kali mengerjakan, waduh ini harus hafalan nih ya. Nah, oke lah ya, gak apa, kita coba menghafal dulu teman di sini. Jadi teman, konsepnya itu ada 2, ada definisinya. Integritas itu adalah ini keselarasan antara hati, pikiran, dan perkataan dan perbuatan tuh. Kemudian ada indikatornya ya, ada 4 ini, nanti bisa baca sendiri. Nah, teman-teman, kalau sebenarnya mau menghafal ya, itu ya boleh-boleh saja ya, banyak yang mau dihafal. Tapi kan ini cukup banyak ya dihafal, ada 4 indikator masing-masing budaya ya, masing-masing budaya kerja. Tapi teman, kalau kita bisa tarik benang merahnya ya, di sini adalah ini triknya ya, teman, triknya untuk mengerjakan. Ini adalah berkaitan dengan moral, teman ya, moral kita. Jadi moral ketika bekerja di situ. Oke lah, kalau mau kita mau hafalan, ya jelas ini adalah yang A ya. Integritas itu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nah ini ya, masuk yang ke sini. Tapi teman, kalau lihat semua ya, ini bertekad, berkemauan baik, berpikir positif, arif dan jaksana, mematuhi undang-undang, menolak korupsi, itu berkaitan dengan moral. Jadi teman, nanti kalau ngeblank itu luali ya, lupa, nggak menghafal ya, itu silakan cari yang sekiranya berkaitan dengan moral ya teman. Nah, yang mana? Saya kira ini nomor 1 teman ya. Itu triknya. Nomor 2 teman, masih soal yang sama ya. Manakah yang Anda pahami sebagai tindakan yang mencerminkan profesionalitas? Oke lah, kalau mau teman-teman punya waktu untuk menghafal, kita bisa saya ketikkan di sini. Jadi definisinya, konsepnya itu adalah bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu ya, dengan hasil yang terbaik. Ini kata kuncinya ya. Ada disiplin, kompeten, tepat waktu, dan hasilnya terbaik di situ. Dengan ada 5 indikator di bawah ini ya. Kalau mau dihafal teman, oke lah ya, dari keempat opsi ini yang paling tepat adalah yang mana teman? Profesionalitas menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Apakah ini ada? Oh ya, tidak ada ya. Nah, kemudian yang C teman, ada ya, menerima reward and punishment sesuai dengan ketentuan. Nah ini masuk yang ke sini. Nah, tapi teman, kalau mau kita tarik benang merahnya ya, sama dengan triknya yang awal tadi, ternyata kelima indikator ini masuknya dalam kompetensi ya teman, kompetensi. Nah, jadi teman, kalau ngeblank nanti silakan cari aja yang punya kompetensi ya. Ini seperti pekerjaan sesuai kompetensi jabatan ya, kemudian disiplin di situ, sungguh-sungguh dalam bekerja, ini kan juga kompetensi juga ya. Kemudian terukur, ini juga mencerminkan kompetensi. Nah, ini melaksanakan ya, ini juga, dan menyelesaikan tugas tepat waktu juga kompetensi. Nah, ini juga menerima reward dan punishment ini juga sesuai dengan ketentuan ya, ini juga kompetensi juga. Sehingga teman, arahnya kepada kompetensi ya untuk budaya kerja profesionalitas. Kemudian nomor 3 teman, manakah yang Anda pahami sebagai tindakan yang mencerminkan inovasi? Nah, di sini teman,
konsepnya adalah inovasi itu menyempurnakan yang sudah ada dan mengkreasi hal baru. Ini kata kuncinya ya, hal baru di situ. Kemudian ada 5 indikator di bawah ini ya, teman. Kalau mau dihafal ya boleh saja ya. Saya kira untuk jawabannya jelas yang D, meningkatkan dan kompetensi dan kapasitas pribadi. Ini jelas ada kata meningkatkan di situ. Tapi teman kalau mau kasih triknya ya, kita coba buat triknya. Ini benang merahnya adalah keterbaruan di situ. Ada keterbaruan saat bekerja di situ. Nah, coba lihat ini ya, penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan ini kan arahnya kepada keterbaruan. Kemudian sikap terbuka dan menerima ide-ide baru, keterbaruan juga. Meningkatkan kompetensi dan itu juga keterbaruan. Berani mengambil terobosan ini juga keterbaruan. Memanfaatkan teknologi IT, nah ini kan juga keterbaruan. Nah, maka teman triknya adalah cari yang keterbaruan. Seandainya ngeblank ya teman, kita ngeblank lupa gitu kan. Oke teman, sekarang nomor 4 ya, manakah yang Anda pahami sebagai tindakan yang mencerminkan tanggung jawab. Oke teman, untuk konsepnya tanggung jawab adalah bekerja secara tuntas dan konsekuen ya. Ini bedanya dengan profesionalitas. Kalau profesionalitas itu adalah melaksanakan ya, melaksanakan. Kalau tanggung jawab ya dilaksanakan dengan tuntas, kan itu logikanya ya. Sehingga ada 4 indikator, teman-teman nanti bisa baca sendiri ya. Ini untuk 4 indikatornya. Kalau mau hafalan silakan teman ya. Nanti teman hafal ya, dihafalkan semua. Ini jatuhnya kepada yang mana? Yang A ya, mengatasi masalah dengan segera. Ya, itu adalah indikator tanggung jawab. Tapi teman kalau mau kita turunkan, kita buat triknya, ini benang merahnya adalah kepada komitmen. Ya. Komitmen untuk melaksanakan tugas dengan tuntas dan konsekuen ya. Contohnya nih ya, menyelesaikan pekerjaan dengan baik dan tepat waktu. Ini kan berkomitmen juga ini, tepat waktu. Dan menyelesaikan ya, nah ini tepat waktu. Komitmen, kemudian berani mengakui kesalahan, bersedia menerima konsekuensi ya, dan melakukan langkah-langkah perbaikan jika ada kesalahan. Itu kan juga berkomitmen ya. Ada kesalahan, teman-teman berani melakukan perbaikan, itu komitmen. Kemudian mengatasi masalah dengan segera, ini juga komitmen, segera diselesaikan kalau ada masalah. Dan komitmen dengan tugas yang diberikan, ini juga kata kuncinya jelas di komitmen. Sehingga teman itu ya triknya kalau lupa ya cari aja yang mengandung indikator komitmen di situ, teman. Kemudian nomor 5, manakah yang Anda pahami sebagai tindakan yang mencerminkan keteladanan? Oke, untuk konsepnya sendiri ada ini teman ya, menjadi contoh yang baik bagi orang lain. Oke, berarti ini arahnya kepada sikap ya. Ini ada 4 indikator yang nanti teman pelajari. Kalau mau dihafal silakan teman ya, ini untuk keteladanan jatuhnya adalah kepada yang mana ini? Yang C teman ya, melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri. Nah, yang ini ya, pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri. Jadi teman kalau mau kita ambil benang merahnya, jadi untuk keteladanan itu kepada sikap ya, untuk sikap kita yang positif di situ. Ini contohnya berakhlak terpuji, ini kan juga sikap ya. Kemudian ngasih pelayanan dengan sikap yang baik, ramah, adil, itu juga mengandung sikap yang baik. Dan bimbing, memberikan arahan kepada bawahan dan teman sejawat. Nah, ini kan juga sikap kita ya, sikap sebagai atasan. Dan melakukan pekerjaan yang baik dimulai dari diri sendiri. Nah, juga sikap terhadap diri sendiri. Maka teman, triknya adalah kepada sikap. Ya. Paham ya? Sampai nomor 5, yang terakhir 51 ya. Nah, ini ada untuk budaya kerjanya keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ini yang mana teman? Ternyata konsepnya ada cukup banyak teman ya. Untuk definisinya adalah keyakinan, kesadaran, dan tanggung jawab pegawai ASN sebagai makhluk ciptaan ya Tuhan Yang Maha Esa. Nah, ternyata ada sekian ya, ada 8 indikator teman. Nanti silakan dibaca sendiri ya, karena nanti terlalu lama kalau tak baca ya. Jadi teman kalau mau dihafal silakan. Ini ternyata masuknya di sini ya, yang B, tidak bertindak diskriminatif ya, masuk yang ini teman. Nah ternyata kalau mau kita buat triknya ya, ini jatuhnya kepada masalah ketuhanan teman ya, ketuhanan dan kemanusiaan di situ. Nah maka teman kalau nanti ya belum sempat menghafal ya silakan nanti cari opsinya yang mengandung aspek ketuhanan dan aspek kemanusiaan di situ. Contohnya ini ya, tidak bertindak melanggar atau bertentangan dengan sumpah atau janji pegawai. Ini kan termasuk apa namanya? Ketuhanan juga ya, janji ya. Biasanya kan ada sumpahnya itu. Kemudian menjalani ibadah itu juga aspek ketuhanan. Tugas kemanusiaan masuk kemanusiaan, saling menghormati, masuk kemanusiaan. Hidup kerukunan ya, kerukunan hidup beragama masuk kemanusiaan, dan mungkin juga
ketuhanan juga, tidak bertindak diskriminatif, kemanusiaan, tidak memaksakan suatu agama, ketuhanan, moderat, ketuhanan. Nah, ya kan, jelas ini arahnya ketuhanan dan kemanusiaan. Kalau kita kaitkan dengan Pancasila, ini adalah sila pertama dan sila kedua ya, teman. Kalau kita kaitkan dengan TWK gitu ya. Oke teman ya, ini 6 soal saya kira yang modelnya mungkin seperti ini ya. Ya mungkin nggak sama plek nanti untuk waktu tes besok, tapi minimal pandangan teman sudah punya pandangan ya di sini ya, seperti ini. Jadi kalau kita rangkum teman, strateginya itu ada ini ya. Jadi kalau nanti arahnya kepada budaya yang keimanan, itu cari aspek yang mengandung ketuhanan dan kemanusiaan ya. Misal teman-teman belum sempat menghafal, dan saya kira banyak yang sudah hafal ya ini, ya nggak mungkin menghafal semua ya, meski mungkin saja. Kemudian ada integritas, itu arahkan kepada yang moral ya. Kemudian profesionalitas arahkan kepada kompetensi ya kita. Inovasi itu arahkan kepada keterbaruan, dan tanggung jawab kepada komitmen menyelesaikan tugas. Keteladanan pada sikap ya, sikap positif, sikap baik. Nah, itu teman ya, kalau ya semisal teman ngeblank ataupun belum sempat menghafal, cari kata kuncinya ini kata kuncinya. Nah, sehingga teman kalau sudah punya kata kuncinya, ini lebih gampang ya. Misal ada seperti ini soalnya, diganti sekarang ya, modelnya diganti. Sikap selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan. Nah, ini kan arahnya kepada apa teman? Arahnya kepada keterbaruan kan di sini. Nah, ini ada arah keterbaruan. Sehingga kalau keterbaruan ini jatuhnya pada inovasi kan gitu. Nah, gampang kan? Nah, kalau mau kita cocokkan ya sama aja ya teman. Ini melakukan penyempurnaan. Nah, ini selalu melakukan penyempurnaan dan perbaikan berkala dan berkelanjutan. Cocok kan? Nah, itu cara memanfaatkan triknya tadi ya, teman. Kemudian teman nomor 8, sikap memberikan pelayanan yang dengan sikap yang baik, penuh keramahan dan adil merupakan salah satu definisi nilai budaya apa. Nah, teman, ini kan jelas arahnya kepada apa? Sikap baik kan? Nah, sikap, maka tadi triknya sikap itu masuk ke dalam keteladanan. Jelas kan? Nah, kalau mau kita cocokkan ya cocok aja ya ini. Memberikan pelayanan dengan sikap. Nah, ini kan cocok yang ini. Memberikan pelayanan dengan sikap yang baik, keramah dan adil. Cocok kan? Nah, itu memanfaatkan triknya. Kemudian teman-teman nomor 9 di sini, sikap bertekad dan berkemauan untuk berbuat yang baik dan benar. Nah, ini teman, ada tekad ya, ada kemauan dan perbuatan itu yang baik ya, baik dan benar. Maka ini jatuhnya kepada apa teman? Kepada moral gitu ya. Moralitas kita ya, punya keinginan dulu ya, niat dulu kan, semua dia ada niat ya, punya niat yang baik. Nah, punya kemauan itu berarti moral kita yang baik, maka jatuhnya kepada integritas teman di situ ya. Bukan inovasi, bukan profesionalitas, dan bukan juga tanggung jawab. Kalau mau kita cocok juga teman ya, ternyata integritas itu ya jatuhnya ada yang ini, bertekad dan berkemauan untuk berbuat yang baik dan benar, begitu teman ya, untuk memanfaatkan triknya. Lanjut nomor 10 teman-teman, sikap bekerja secara tuntas dan konsekuen. Ini harap hati-hati teman ya. Ternyata ini jatuhnya tidak kepada indikator, tetapi kepada definisi. Nah, tapi nggak perlu khawatir teman-teman ya. Teman-teman kasih trik tadi ya, secara tuntas dan konsekuen. Artinya kan teman punya komitmen di sini kan. Nah, komitmen untuk menuntaskan kan ini, menuntaskan pekerjaan ya. Dan konsekuen ya, sesuai artinya itu ya. Nah, berarti komitmen itu ya jatuhnya yang D ya, tanggung jawab. Teman punya tanggung jawab. Kalau dikasih pekerjaan, tuntaskan di situ. Kalau mau kita cocokkan, cocok teman ya ini. Definisi tanggung jawab. Jadi teman-teman, ini pada soal bukan kepada indikator ya. Nah, tetapi pada definisi. Teman harus hati-hati ya. Maka teman harus pahami juga definisi dan indikator. Tapi nggak masalah. Itu sebenarnya berkaitan juga dengan trik yang saya buat tadi ya. Ada komitmen untuk masalah tanggung jawab. Ini kan bekerja secara tuntas dan konsekuen. Cocok kan? Nah, oke, cocok. Nomor 10. Kemudian teman 10, 11 juga harus hati-hati ya. Sikap bekerja secara disiplin, kompeten, dan tepat waktu dengan hasil terbaik. Nah, ini kan jatuhnya kepada kompetensi ya teman. Kompetensi untuk bekerja ya, bekerja. Dan di situ teman harus tepat waktu juga, kompetensi dan hasil terbaik. Nah, ini ternyata jatuhnya pada definisi teman ya, bukan pada indikator. Nah, teman harus hati-hati situ ya. Nah, jadi cek aja dulu ya, ini masuk definisi apa indikator. Tapi nggak masalah teman ya. Saya kira dengan kata kunci yang tadi, kompetensi ya, ini kan ngomongnya juga kompetensi juga ya. Ini secara disiplin, kompeten, tepat waktu, ini mencerminkan kompetensi. Maka jatuhnya kepada profesionalitas. Begitu teman-teman ya untuk
meskipun yang muncul soalnya adalah definisinya, bukan indikatornya. Kemudian teman yang harus hati-hati juga ini ya, 12. Sikap melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Nah, ini harus hati-hati karena ternyata setelah kita analisis itu ada dua narasi yang hampir sama di sini. Pada aspek profesionalitas dan pada aspek tanggung jawab. Ternyata ada ini yang saya kasih warna hijau ini ya, melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Ada sama-sama tepat waktu ini yang untuk profesionalitas dan juga untuk tanggung jawab. Ini sama-sama tepat waktu teman ya. Nah, kalau yang di tanggung jawab itu kata kerjanya cuma menyelesaikan ya, menyelesaikan pekerjaan. Nah, dengan baik dan tepat waktu. Artinya teman, namanya tanggung jawab ya berarti harus diselesaikan gitu. Kalau mau kita buat perbedaannya ya. Tapi kalau teman mau profesional, itu teman harus siap melaksanakan. Nah, melaksanakan dan juga menyelesaikan. Ini bagian dari tanggung jawab gitu ya. Jadi memang untuk profesionalitas lebih umum teman ya, mampu melaksanakan juga ya, selain juga harus menyelesaikan. Artinya siap dulu melaksanakan. Itu profesional. Tapi kalau tanggung jawab ya harus diselesaikan ya dengan baik dan tepat waktu. Itu bedanya teman ya. Harap hati-hati. Sehingga teman cek aja ya. Kalau ada kata melaksanakan, ini berarti siap laksanakan. Berarti masuknya kepada apa? Profesionalitas kan. Nah, kompetensi di situ ya. Kompetensi sehingga jatuhnya adalah kepada profesionalitas teman ya. Ada kata melaksanakan dan menyelesaikan tugas tepat waktu. Ini ya narasi yang bersama. Tapi ternyata bisa kita bedakan dari kata kerjanya ya. Kemudian terakhir teman-teman nomor 13, sikap melaksanakan tugas kemanusiaan. Ini jelas ya teman ya, kata kuncinya ada kemanusiaan. Maka ini jatuhnya kepada yang mana teman? Nah, ini kemanusiaan ya. Nah, jelas tadi sudah kita bahas untuk yang 5+1 ya. Salah satunya adalah jelas ini adalah keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa ya. Ini kalau kita cocokkan dengan indikatornya masuk yang ini ya. Mana nih? Agak mesti puasa ini jadi agak lemes ini. Oh ini ya di sini teman. Oke ya, melaksanakan tugas kemanusiaan. Ini satunya kepada keimanan dan ketakwaan. Itu teman ya, ini model soal pada chat IMB kemarin untuk ASN ya. Mungkin nanti besok ini ya nggak sama plek ya, berbeda. Tapi saya kira materinya ya ini ya, kontennya ini teman mungkin nanti diganti soalnya sudah nggak bingung ya. Pahami untuk budaya kerjanya, indikatornya, definisinya, dan triknya tadi silakan teman-teman terapkan ya. Kalau misal nggak sempat menghafal dan mungkin ya jangan sampai ngeblank ya. Ya mungkin kalau pas ngeblank saja, silakan pakai triknya tadi ya. Wes 6 itu teman-teman pastikan triknya diaplikasikan dengan baik pada soal model apapun ya. Oke teman, mungkin ada satu video lagi nanti tentang apa namanya, afeksi ya. Yang ini kan masih kognisi ya, mungkin profesionalitas yang kognisi tentang budaya kerja. Nanti untuk afeksi itu lebih aplikatif ya untuk kasus. Nah, ini masuk yang mana? Mungkin kalau sempat nanti untuk next video ya. Oke teman, semoga ini masuk ke otak untuk triknya untuk masalah 5 budaya kerja 5+1 ya. Dan semoga membantu teman nanti untuk tes tanggal 12 dan 13 besok. Kita kembali lagi pada next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.